jumpa lagi dalam program Ngopi Ngobrolin Perintah Ilahi. Ya, bersama saya Hendra Kosim dan rekan saya Adelina Huta Barat. Ya, tentunya setiap minggu kita pasti akan kedatangan bintang tamu dan juga narasumber. Dan malam ini kita sudah bersama dengan Pak Samuel. Shalom Pak Sam, selamat malam. Selamat Shalom. malam, Selamat selamat malam kabar, Pak Pak. Sam? Puji Tuhan, luar biasa baik Saya, ya. Pak, ya. Sudah dua bulan ini Corona masih tetap segar, tetap semangat ya Pak Ya, tetap semangat, puji Tuhan. Harus, ya harus. Kita percaya juga pemirsa di rumah juga tetap semangat ya, walaupun ada yang kerja dari rumah atau mungkin kerjanya belum normal, walaupun dan kita juga dapat informasi per Juni nanti sudah mau new normal ya katanya. Iya. Ya. Nah, masuk di era yang baru lagi nih dan kita mau persiapkan diri lagi. Nah, seperti biasa pemirsa GMTV, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak dengan bintang tamu kita Pak Sam, jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen, dan share channel GMTV supaya channel ini boleh berkembang lebih lagi dan juga supaya nanti kalau ada konten-konten yang baru pemirsa tidak ketinggalan tentunya. Benar ya Kak Del ya? Iya, benar. Oke, dan malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Kalau biasa kita akan bahas yang viral-viral nih. Memang yang viral hari ini kayaknya new normal ya, lagi gonjang-ganjing ya, Iya. Pak ya, Kak ya. Karena Nah, tapi malam ini kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas sesuatu yang penting dan kita sering pakai itu untuk alat tukar. Apa itu kira-kira? Apakah itu? Pemirsa GMTV mungkin kalau dikatakan tadi yang kita pakai sehari-hari, pasti ada yang bisa menjawab atau menebak dengan Baju benar. kita pakai juga nih Kak. Iya, benar. Dan itu sangat kita butuhkan. Kita perlukan. Heeh. Ya. Jadi kuis nih. Dan kita berakhir di sini lah kalau gitu. Dan itu adalah, nah narasumber kita bisa menjawabnya. Oh, Pak kuisnya jadi Samuel kuis. menjawabnya. Iya, kita berbicara tentang uang. Iya. Saya juga heran kenapa kalau berbicara uang kok saya yang dipanggil ke sini gitu. Padahal muka saya bukan muka duit kan. Nah, juga sih Pak. Karena mungkin Bapak sendiri kan juga dipercayakan untuk mengelola keuangan dan juga sebagai penanggung jawab di satu perusahaan ya. Jadi kita akan undang narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Iya, pemirsa. yang sesuai. Dan tema judul talk show kita malam hari ini adalah Cinta Uang versus Cinta Tuhan. Ya, kita akan bahas lebih dalam. Kenapa ini kita bahas lagi? Karena kita tahu hari-hari ini ya dengan adanya kondisi ini ya Pak ya, Ya. mungkin banyak orang jadi kesulitan keuangan juga. Benar. Ya sampai mungkin harus kehilangan pekerjaan ya, dan juga yang kita kasihan juga sama yang pekerja-pekerja upah harian ya Pak ya, yang dimana kalau mereka nggak kerja ya nggak dapat uang gitu. Dengan kondisi sekarang ekonomi stuck, semuanya stuck, jadi juga pasti banyak yang perlu yang namanya uang ya. Kalau kita tahu juga histori sejarah keuangan ini dulu sebelum yang kita kalau misalnya belajar sejarah nih, kita tahu dulu itu zaman barter gitu ya. Iya. Barter di mana kita belum mengenal uang waktu itu. Jadi mengenalnya barter, misalnya Kak Adel nih punya sapi, saya butuhnya baju, saya bisa tukar. Padahal Iya. mungkin nilainya berbeda ya, sapi lebih mahal ya, tapi karena kebutuhan kita saling melengkapi gitu ya Pak ya. Tapi sekarang seiring zaman berkembang lagi, ada yang namanya uang sebagai satu nilai untuk ditukarkan dengan sesuatu ya. Nah, uang itu sendiri kan juga di tiap-tiap negara punya nilai yang berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Di Indonesia, di negara-negara tetangga, di negara-negara di Eropa itu punya nilai yang berbeda-beda. Tapi kita nggak bahas itu sekarang karena kita bukan ahli ekonomi ya pemirsa. Kita kan bahas fungsi uang ini apa sih? Ngapain sih kok ada uang sih? Kenapa? Ya kan kita tahu ya, kita sebagai anak Tuhan juga otomatis apa yang Tuhan ciptakan itu ya sekehendak Tuhan ya tentunya Kak. Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan semuanya, termasuk uang Tuhan izinkan, berarti memang itu sekehendak Tuhan juga. Nah, kita tahu uang ini juga bisa jadi alat nilai tukar. Tapi hari-hari ini gimana nih Kak dengan orang-orang Kristen atau juga orang-orang banyak yang ngejar duit banget daripada ngejar Tuhan. Ngejar duit banget daripada ngejar Tuhan, Pak. Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini kesempatannya terbaik. Kenapa saya bilang terbaik? Karena mungkin 5-10 tahun ke depan mungkin kita nggak berbicara tentang uang lagi. Maka firman Tuhan bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ternyata firman Tuhan tuh nggak pernah salah. Kenapa saya buka dengan perkataan ini? Karena sudah uang ini sebentar lagi akan tergeser di negeri Cina. Belanja ke pasar tradisional beli cabai aja cuman scan barcode
sudah nggak bawa uang lagi. Cashless Di, ya, ya di Indonesia aja kita masih menggunakan uang. Iya, iya. Ya, nah puji Tuhan, di situ firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu penting. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut kita adalah ungkapan hati. Sambungannya kan begitu. Iya. Jadi kalau hati ini tidak berada di atas harta kita, artinya apa? Memuji Tuhan kalau kantongnya banyak duit, pulang gajian dengan tanggal tua belum gajian, cara memuji Berbeda. Tuhannya kan beda, betul kan? Ya, itu beda. Iya, iya. Ya, kalau pas lagi duitnya banyak, kantongnya tebel kan, mau ibadah cepat pulang. Walaupun angkat tangan seneng-seneng kan, nah, mau makan di mana, habis makan, pikirannya kan begitu kan. Mau shopping di mana, waduh mall keburu tutup nih, pembicaranya panjang-panjang. Kenapa? Karena duitnya lagi Tebel. Banyak, iya. Betul kan? Kalau lagi krisis gimana? Lagi krisis. Mungkin datang ke gereja aja enggak kali ya. Lagi krisis kan, kalau lagi krisis ini yang paling sering didapati adalah nilai tukar Gojek dengan nilai tukar persembahan dipertimbangkan. Nah, Kalau untuk Iya. Gojek nggak ada persembahan, ini katanya kan kayak gitu. Ya, itu Seringkali fakta itu, betul, Pak. ini kan kita berbicara real. Nah, ini kan ngopi namanya, ngobrol kan. Iya. Kita santai aja ngobrol. Memang demikian itu yang terjadi bagi anak-anak Tuhan. Saya sering telepon kan, Pak Shalom, kenapa kok nggak datang semalam Pak? Sehat Pak, sehat, semua ada. Iya Pak, soalnya uang untuk naik ojek sama uang persembahannya jadi satu katanya. Kalau naik ojek nanti nggak ada persembahan. Aduh, kadang sedih gitu kan. Kenapa kok seperti ini yang terjadi? Apakah memang benar hari-hari ini uang bisa mengendalikan anak-anak Tuhan? Katanya. Firman Tuhan bilang pasir kemudi itu kan kecil, tapi bisa menggerakkan kapal yang besar. iya. Ya, lidah itu kecil tapi bisa membakar hutan yang besar. Ternyata uang itu walaupun tipu muslihat iblis sudah dikalahkan, ternyata uang bisa mengendalikan anak-anak Tuhan. Iya. Ya, usaha laris di hari Minggu. Hari Minggu buka toko, enggak ke gereja. Ya, kayak cucian mobil di Jambi, di Indonesia rata-rata hari libur penuh. Betul kan? Wah, daripada ke gereja enak cuci Mobil. Ya, itu kadang yang Tipu itu muslihat iblis ya Pak ya. itu ternyata uang ini bisa mengendalikan anak-anak Tuhan. Nah, yang lebih dalam lagi dipertanyakan, apakah iman kita hanya sebesar rupiah yang jatuh kan, ini, uang yang jatuh. Nah, Iya. ini kita akan coba lihat di 2 Timotius ya, kita baca ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 2 dan 4. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak Memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, Nah. suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Oh, Waduh. ternyata sudah beratus tahun yang lalu sudah ketahuan, bener kan? Serem ya? Serem kan? Serem. Nah, ini ternyata manusia yang berlaku seperti itu, mereka adalah tergolong orang-orang yang mencintai uang dan menjadi hamba uang. Ya, uang itu akan menjadi hamba yang baik, tetapi akan menjadi tuan yang jahat. Hari-hari ini tergantung kita, kuasanya ada sama kita. Kita mau taruh uang itu menjadi tuan atau menjadi hamba. Selama dia menjadi hamba, kita masih bisa mencintai tuan kita. Tetapi begitu dia menjadi tuan, kita dipaksa untuk mencintai uang. Akhirnya betul, kemana-mana kejar uang. Iya, Bahkan berarti- ke Sandung Batu pun dinilai batunya dengan uang. Contohnya nih, begitu duduk Sandung Batu, yang dilus sepatunya bilang apa? Mahal sepatu ini. Kasih cuma sepatu daripada kakinya. Ah. Ya, kakinya udah memer. Nah, mahal sepatu ini. Waduh, lecet nih, baru beli nih 1.200.000 nih. Nah,
itu tanda ciri-ciri orang yang mencintai uang. Orang itu adalah hamba uang. Ini kan di sini jelas banget nih. Jelas banget dikatakan apa? Mereka akan menjadi hamba uang, membual, sombong. Mereka akan menjadi fitnah, gara-gara uang bisa fitnah sana fitnah sini, betul kan? Nah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Mau ke gereja hari Minggu, hari Senin, sudahlah nggak usah dah, benar kan? Mau dosa mau enggak juga udah dikesampingkan. Iya, benar, karena ada uang lebih enak lah rasanya, gitu kan? Tidak tahu mengasihi, sama saudara sendiri bisa bercakar-cakar, bisa berbunuh-bunuh gara-gara uang, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, benar kan? Tidak mengekang diri garang dan tidak suka dalam mengkhianat, tidak berpikir panjang, lagak sok tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, itu Ini dia. menarik sekali loh Kak. Tadi ada satu perkataan di sini yang saya garis bawahi ya, suka mengkhianat. Ternyata dari zamannya dulu murid Yesus aja udah ada yang kayak gitu ya. Yudas yang tega jual Yesus demi uang perak. Demi uang. Walaupun dia menyesal terakhir kalinya, tapi ya dia juga jadi memilih jalan yang salah ya Kak ya, sehingga dia akhirnya dia menyembah tuannya apa? Uang kan? Uang. Bukan menyembah Tuhan Yesus. Jadi itu sudah ada gambaran ya. Sudah ada contoh, Dari ya, dulu Kak? sudah ada contoh dan tidak heran kalau terjadi juga. Banyak terjadi sekarang seperti itu betul. ya. Kita juga jadi menghalalkan segala cara ya Pak ya. Betul. Banyak orang korupsi yang tadi juga Bapak sampaikan sini diimpartasikan dalam bentuk korupsi, mungkin cari penyembahan berhala hanya untuk uang itu sendiri, pakai tuyul-tuyulan ya, segala macam ilmu hitam ya Pak ya, banyak sekali. Nah, ini pembicaraan kita semakin menarik pemirsa, tapi jangan kemana-mana, kita akan break dulu dengan komersial berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus subscribe channel kita, like, comment, and share, dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya nanti kalau ada notifikasi pemirsa di rumah bisa mengikutinya konten-konten terbaru dari kita. Jangan kemana-mana, tetap di GMTV, kita komersial break berikut ini. Jadi orang Kristen, pengen dong diakuin juga. Ya semacam identitas kalau aku Kristen. Tapi mau beli kalung, beli Alkitab, di mana ya? Sampai aku temuin toko Bethlehem. Ayo ke Bethlehem sekarang. Semua lengkap, semua ada di sini. Duh, baru jam segini udah lapar aja. Kalau lapar, makan dong. Tapi tanggung mau makan, pingin cemilan. Tapi apa ya? Nah, kalau mau cemilan yang enak, bergizi dan sehat, fresh corn aja. Kenapa fresh corn? Karena fresh corn selain enak, bergizi dan sehat, fresh corn juga tersedia dalam berbagai rasa sesuai selera kita. Dan fresh corn dijual loh di mall-mall terdekat. Wah, boleh tuh. Pas banget buat cemilan. Ya udah, tunggu apa lagi? Beli fresh corn sekarang juga. Louvre merupakan toko pakaian dalam berkualitas di kota Jambi. Menyediakan berbagai jenis pakaian dalam pria dan wanita, toko Louvre terletak di Jambi Prima Mall Trona lantai dasar.
Toko Underwear Loop menyediakan berbagai macam merek seperti merek Sorex, Teli, serta berbagai macam merek lainnya. Anda butuh pakaian dalam? Toko Loop solusinya. Lapar cabai montok. Dapatkan sensasi pedas cabai montok di Shopee dan Tokopedia. Guys, aku hari ini punya kabar gembira untuk kalian pecinta cabai montok. Mau tau apa? Kita ada menu baru guys. Tada! Nah ini dia menu baru dari cabai montok. Ini satu box penuh kenikmatan. Ya ini tuh rame banget pokoknya ya kayak keroyokan. Ini ada tempe, ada tahu, ada telur kekinian, terus juga ada cabai montok pastinya ya. Nah yang ini ada cumi petai balado. Kalian bisa lihat ya cuminya tuh gede-gede banget. Terus juga ada telur. Nah ini telurnya ini gak kalah sama telur kekinian karena ini enak banget, udah dibumbuin juga guys. Terus di sini yang paling the bestnya adalah tempe dan tahunya. Tempe dan tahunya ini udah dimarinate sama bumbu, jadi ini bumbunya tuh udah meresap sampai ke dalam-dalam, gurih, ada rasanya, enak banget. Dan kita gorengnya kering, crispy gitu guys. Tempenya enak banget. Dan tahunya juga sama guys, udah dikasih bumbu juga. Terus tahunya tuh lembut banget kalau kalian gigit tuh. Pokoknya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata karena beneran selembut itu guys. Jadi langsung aja dipesan. Ini sudah ada di GoFood. Dan selama bulan puasa kita juga ada promo free takjil selama pembelian menggunakan GoFood ataupun GoSend ataupun Grab Delivery. Jadi langsung aja cus di order. Ya, kembali lagi di program Ngopi. Ngobrolin perintah ilahi. Ya, tentunya juga malam ini kita akan kembali melanjutkan pembicaraan kita yang semakin menarik ya Kak Adel. Sangat menarik. Tadi kita sampai di mana tadi ya? Kita sampai tadi di firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Ya, nah di segmen kedua ini kita akan bahas lebih banyak tentang siapa sih yang nggak butuh duit ya. Orang semuanya sekarang butuh uang, butuh duit untuk hidup ya. Bahkan mungkin ada pernah dengar istilah uang itu bisa membeli segalanya, tapi ada yang nggak bisa dibeli. Itu orang Batak loh. Mungkin Pak Samuel belum pernah dengar ya. Bahasa Bataknya hepengdo mana namanuhor portibion. Itu artinya bahasa ya, iya. Jadi uang yang bisa membeli segalanya. Jadi dianggap uang itu segalanya. Itu ungkapan orang Batak itu loh ya. Benar ungkapannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin nih malam ini juga ada pemirsa-pemirsa kita dari berbagai suku juga yang nonton ya. Salah satu mungkin ada dari suku Batak ya. Mungkin Pak Sam bisa menjelaskan lagi nih Pak tentang yang tadi Kak Adel sampaikan nih tentang uang itu bisa membeli segalanya. Termasuk dikatakan bisa membeli iman seseorang gitu. Iya, memang benar-benar dibutuhkan, uang itu dibutuhkan. Untuk pelayanan ini pun butuh uang juga ya gitu kan. Semuanya selama kita masih injak bumi, selama kaki kita masih berpijak di bumi, kita masih butuh uang. Untuk makan kita butuh uang, untuk tinggal kita butuh uang, untuk melakukan segala aktivitas butuh uang. Memang betul tidak bisa dipungkiri. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Kita nggak boleh berpijak di dua tuan. Kita harus pastikan dulu kita berpijak kepada Mamon atau kita berpijak kepada Yesus Tuhan. Iya. Nah, itu langkah awal, pondasi awal supaya anak-anak Tuhan tidak jatuh dalam hal cinta uang ini, tidak menyembah Mamon. Nah, Mamon akan berusaha mengendalikan segala sistem dunia menuju kepada yang namanya cinta uang, yang namanya money drive itu, jadi menguasai semuanya. Kalau tidak ada uang tidak bisa bergerak, sampai timbullah kata-kata tadi, dengan uang bisa membeli segalanya. Itu
tipu muslihat iblis itu orang-orang yang menyembah Mammon. Nah, hal ini bisa disikapi dengan tadi keputusan awal adalah kita tidak boleh berpijak di dua tuan. Firman Tuhan katakan apa? Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Kalau ibadah, seorang salesman, dia takut kehilangan omset, handphonenya tetap dihidupkan walaupun silent. Waktu dia menyembah Tuhan, memang nggak bunyi, nggak tulit nggak bunyi, tapi lampunya nyala tuh. Waduhnya Pak, lost deal nggak nih, bener kan? Lost deal nggak? Sebetulnya dia bisa dikatakan menyembah Allah atau menyembah Mammon. Kira-kira gimana tuh? Menyembah Mammon kayaknya. Naruh kaki kiri sebelah ke Tuhan, kanannya ke uang. Nah, Tubuhnya di gereja, hati sama pikirannya ke uang. Ya, jadi itu kenapa saya contohnya di gereja, karena ini di 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Jauhilah mereka itu. Nah, saya setuju sekali kalau di handphone itu nggak ada alasan ada download Alkitab atau apa, sudahlah masuk ibadah handphonenya dikumpulin, pulang ibadah dibagi lagi kan gitu, kasih nama. Kayak mau ujian ya, Pak? Iya, kayak mau ujian. Nah, kayaknya saya lebih setuju begitu. Kenapa? Alasannya kan Alkitabnya ada di handphone gitu kan. Nah, jam-jam pertama khotbah di menit awal 5 menit pertama serius semua melotot sampai pembicaranya aja takut dimakan kan sama jemaatnya kan. Tapi sudah 35 mereka sudah bilang apa? Ngomong apa ini panjang bener, akhirnya sambil main game kan. Haku main terus kan walaupun di silent kan. Nah, main haku. Sebelah-sebelahan pula tuh, Pak, ya. Makanya sering seperti itu, apalagi kalau sudah klien yang omsetnya kalau beli gede-gede kan, wah ini komisinya gede nih, waduh jangan sampai loss nih. Begitu agak lengah dikit lari keluar, nanti bentar lagi lari masuk lagi kan gitu. Nah, itu saudaraku, sebenarnya mereka berpijak di dua tuan. Awalnya pondasinya harus jelas. Kita mau berpihak di Tuhan Yesus atau mau berpihak di tempat lain. Kalau misalnya Hendra ini baru menikah, kalau saya udah hampir 25 tahun. Nah, Hendra baru menikah nih. Nah, dengan istri yang tercinta saat ini, Hendra pas lagi makan berdua, lagi suasana romantis, mantan Hendra telepon. Waduh, seru nih kalau bicara mantan ini. Ya. Diangkat nggak? Saya cuma nanya, diangkat nggak kira-kira? Misalnya ya Pak ya, misalnya. Kalau saya sih saya nggak ngangkat. Nah, nggak angkat. Kalau nggak ngangkat dia berpijak di satu tuan dia. Ya benar kan, sebetulnya kan problemnya sama kan. Ketika kita menyembah Tuhan, mantan kita telepon, aduh Tuhan siapa dulu Tuhan, Mammon apa Tuhan, Mammon Tuhan kan gitu kan. Gitu kita lagi romantis sama istri kita lagi ngobrol. Nah langsung di handphone itu kan tergambar tuh video call. Wah video call pula mantan kita, macam mana? Mau diangkat atau tidak? Lebih bagus firman Tuhan bilang apa? Jauhilah mereka aja, putusin aja. Bersihkan diri kita, jauhkan dari Mammon. Bukan kita nggak butuh duit, kita memang butuh uang untuk hidup, untuk makan atau apa. Tetapi yang kita injak pondasi awalnya Tuhan Yesus. Itu langkah yang pertama. Ya, yang kedua butuh uang dengan cinta uang ini kira-kira bedanya apa? Butuh uang Kalau dengan butuh, cinta ya. uang. Mungkin kadang Kalau butuh uang, kita semua memang butuh uang. Kalau cinta uang itu berarti meniadakan apapun termasuk ibadah pun ditiadakan demi namanya uang karena cinta itu tadi. Kalau aku mungkin punya pandangannya gini, kalau butuh itu bahasa Inggrisnya kan needs kan. Kalau needs itu kebutuhan itu dalam artian cukup, tidak lebih tidak kurang. Iya. Kalau cinta, kita kalau bisa ngomong nih sama mungkin ya kan tadi bawa contohin pernikahan ya, saya juga ngomong
saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu, kita rela mengorbankan apapun. Dan artian kalau misalnya tadi kita udah bahas di awal kan Pak, kalau misalnya kita cinta, kita akan ngorbanin, itu haram halal kita udah gak peduli lagi. Yang penting aku cinta pokoknya. Ini sudah dari dua pernyataan ini sebetulnya sudah menyerempet, nilainya udah 80 ke atas lah. Gitu. Remedial Pak ya. Poinnya 80 kan. Apa gara-gara baca bahan ini? Ya, kalau butuh, yang namanya butuh itu hanya kebutuhan. Jadi baju ini adalah kebutuhan. Kalau tidak pakai baju, pertama malu, yang kedua sakit, masuk angin. Maka kita pakai baju, ini kebutuhan saudaraku. Ya, tapi kalau baju pesta yang benar itu cinta, itu beda lagi. Nah, kita berbicara tentang kebutuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, pada saat sesulit apapun kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan akan tolong dan pasti tolong saudara. Ketika kita tulus datang kepada Dia, Dia pasti tolong. Yang ditolong adalah kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita untuk makan kita Tuhan pasti sediakan. Mazmur bilang apa? Belum pernah kulihat hidup orang benar anak cucunya minta-minta roti. Kebutuhan Tuhan sediakan. Ya. Nah, kita jangan bilang salah, Tuhan kok kurang ini, minta doa ini tidak dikasih, doa ini tidak dikasih, doa ini. Tuhan ini dengar apa enggak? Tuhan ada di pihak aku apa enggak? Ingat baik-baik, bangsa Israel 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kebutuhan Tuhan sediakan. Enggak pernah ganti sepatu. Enggak rusak ya Pak. Enggak rusak, bajunya tetap ada, makanan dikirim. Makanan dikirim, pengen roti kasih mana, pengen daging kasih burung puyuh, enggak kurang, kebutuhannya dicukupin. Tetapi ketika mereka minta lebih, Tuhan akan kirim yang lain. Dikirimnya ular kan gitu, gigit sama ular, nah itu kapok kan gitu. Hari-hari ini kebutuhan, yang namanya butuh uang, itu Tuhan sediakan. Anak-anak Tuhan tahu semuanya butuh uang, Tuhan sediakan. Tetapi cinta uang ini beda. Kalau seseorang sedang mengasihi orang yang dicintai, misalnya kalau Kak Adelina wanita mencintai seorang laki-laki, ya kira-kira Kak, apa yang akan Kakak lakukan ketika berjumpa? Minta, memberi, atau gimana? Kalau sangat mencintai biasanya memberi. Nah, memberi, betul kan? Laki-laki Hendra mencintai pacarnya yang sekarang sudah menjadi istri kesayangannya, tercinta. Lautan ku seberangi, betul kan? Gunung kan ku daki. Sebetulnya kalau benar-benar dijalanin sengsara loh, bener kan? Sengsara, tapi dilakukan hanya untuk apa? Cinta. Ya betul. Saya dulu pacaran sama istri saya, punya duit, ngapel jauh dari Jambi sampai ke Malang, setahun bisa 5 kali apel. Kenapa? Ya karena tidak dapat duit, semuanya dikorbankan hanya untuk yang namanya cinta. Ketika kita menyembah mamon dan kita mencintai uang, segalanya akan kita lakukan hanya untuk dapat uang. Kita akan korban habis-habisan, korban waktu, sudah nggak usah ke gereja lah, yang penting bisa dapat duit. Wah, ini kebutuhan mepet nih. Kayaknya ngomongnya kan gitu, kebutuhan mepet nih. Ini butuh Januari butuh mobil, Februari butuh rumah, ya enggak? Bulan Maret butuh helikopter, besoknya butuh pesawat. Iya, makanya kan butuh terus. Akhirnya butuh inilah dia cinta uang, dia korbankan segalanya. Bahkan kalau orang-orang penyembah Baal akan mengabulkan semua permintaannya kalau dia potong anak laki-laki pertamanya, anak sulungnya potong. Kenapa kok mau? Waduh, bodoh banget lah orang gini. Bukan bodoh, dia sudah cinta Baalnya. Jadi dia potong anak laki-laki sulungnya, dia korbankan, dia sembelih sendiri. Ada kan raja yang menyembelih anaknya sendiri, potong supaya dia menang. Ternyata nggak menang. Kalau kita sudah cinta uang, anak kita pun kita korbankan, betul kan? Banyak Seperti yang itu ya Pak, apa? minta kaya. Iya, minta kaya, apa segala macam. Dari mereka. gunung-gunung, dari mbah-mbah, dari siapa? Ya, sampai foto mbahnya ditempel, sampai foto apa anaknya semuanya
dilakukan hanya untuk yang namanya cinta uang. Iya. Nah, lebih bagus cinta Tuhan apa cinta uang? Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan apa yang mau kita kasih? Apa kan? Persembahan. Saya nggak pasang jebakan. Itu jawaban anak sekolah minggu kayaknya ya. Kalau cinta Tuhan, betul kan? Segalanya akan kita berikan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, kita lebih banyak memberi daripada minta. Nah, ciri khas saja kalau kita berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, Tuhan hari ini aku butuh ini, doanya. Kenapa? Dia cinta Tuhan apa enggak? Enggak, ini fokus ke berkat. Betul. Dia nggak mensyukuri. Orang yang cinta Tuhan datang kepada Tuhan dengan kemesraan, dia akan beri yang terbaik untuk Tuhan, bukan ambil, bukan minta, bukan ngeluh Tuhan hari ini capeknya Tuhan, susah sekarang Tuhan cari duit. Salah. Itu disuruh bangun aja, sudah berhenti doanya. Kenapa? Malu-maluin. Kamu nggak cinta Tuhan. Nah, kamu nggak cinta Tuhan. Itu doa yang salah, bukan doa yang cinta Tuhan, nggak seperti itu. Ya, ini ungkapan hati aja. Ketika kita cinta, semua akan kita beri. Sama seperti kata-kata ya Pak yang mengatakan bahwa jangan mengejar berkatnya, tapi kejarlah si pemberi berkat Sumber tersebut, berkatnya. sumber berkatnya. Iya. Gitu. Dan ada juga ya Pak, mungkin saya jadi ingat satu firman Tuhan yang kata, ini Yesus sendiri berkata, kalau kamu minum air hidup, kamu tidak akan merasa haus lagi. Dalam artian itu juga perumpamaan kalau kita cari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita pasti dibuat berkecukupan. Tidak akan Tuhan berkurang. janji akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kuasanya yang dikatakan firman Tuhan. Ya, tapi dan dikatakan keinginan kita. Ya. Nah, nampaknya pembicaraan kita akan semakin seru dan semakin menarik lagi, pemirsa. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu komersial break berikut ini. Jadi orang Kristen, pengen dong diakuin juga. Ya semacam identitas kalau aku Kristen. Tapi mau beli kalung, beli Alkitab, di mana ya? Sampai aku temuin toko Bethlehem. Ayo ke Bethlehem sekarang. Semua lengkap, semua ada di sini. Duh, baru jam segini udah lapar aja. Kalau lapar, makan dong. Tapi tanggung mau makan, pingin cemilan. Tapi apa ya? Nah, kalau mau cemilan yang enak, bergizi dan sehat, Freshcorn aja. Kenapa Freshcorn? Karena Freshcorn selain enak, bergizi dan sehat, Freshcorn juga tersedia dalam berbagai rasa sesuai selera kita. Dan Freshcorn dijual loh di mall-mall terdekat. Wah, boleh tuh. Pas banget buat cemilan. Ya udah, tunggu apa lagi? Beli Freshcorn sekarang juga. Louvre merupakan toko pakaian dalam berkualitas di kota Jambi. Menyediakan berbagai jenis pakaian dalam pria dan wanita, toko Louvre terletak di Jambi Prima Mall Trona lantai dasar. Toko underwear Louvre menyediakan berbagai macam merek seperti merek Sorex, Teli, serta berbagai macam merek lainnya. Anda butuh pakaian dalam?
Toko Luf solusinya. Lapar cabai montok. Dapatkan sensasi pedas cabai montok di Shopee dan Tokopedia. Guys, aku hari ini punya kabar gembira untuk kalian pecinta cabai montok. Mau tau apa? Kita ada menu baru guys. Tada! Nah ini dia menu baru dari cabai montok. Ini satu box penuh kenikmatan. Ya ini tuh rame banget pokoknya ya, kayak keroyokan. Ini ada tempe, ada tahu, ada telur kekinian. Terus juga ada cabai montok pastinya ya. Nah yang ini ada cumi petai balado. Kalian bisa lihat ya cuminya tuh gede-gede banget. Terus juga ada telur. Nah ini telurnya ini nggak kalah sama telur kekinian karena ini enak banget. Udah dibumbuin juga guys. Terus di sini yang paling the bestnya adalah tempe dan tahunya. Tempe dan tahunya ini udah dimarinate sama bumbu. Jadi ini bumbunya tuh udah meresap sampai ke dalam-dalam, gurih, ada rasanya, enak banget. Dan kita gorengnya kering, crispy gitu guys. Tempenya enak banget. Dan tahunya juga sama guys, udah dikasih bumbu juga. Terus tahunya tuh lembut banget kalau kalian gigit tuh. Pokoknya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata karena beneran selembut itu guys. Jadi langsung aja dipesan. Ini sudah ada di GoFood. Dan selama bulan puasa kita juga ada promo free takjil selama pembelian menggunakan GoFood ataupun GoSend ataupun Grab Delivery. Jadi langsung aja cus di order. Terima kasih pemirsa setia Gen TV masih terus pantengin channel kita. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrolin perintah ilahi. ya, kita akan kembali lanjutkan obrolan kita yang semakin menarik. Kita ada di segmen yang terakhir ya. Biasanya paling terakhir itu paling seru ya. Iya. Nah, sebelum kita akan bahas lebih jauh, kita sebentar akan menyaksikan table berikut ini. Ya, kita Iya. akan buat comparison, perbandingan antara orang-orang yang cinta Tuhan dengan yang cinta uang. Mungkin boleh ditampilkan, pemirsa Gen TV bisa melihat dan juga Pasien bisa menjelaskan nih apa perbedaan orang yang cinta uang dengan orang yang cinta Tuhan, Pak. Iya, ada 6 poin masing-masing ya. Iya, ini percaya dirinya pemilik uang dan harta. Jadi orang yang cinta uang itu merasa dia seorang pemilik, bukan pengelola. Juga dia mengalami rasa khawatir dan selalu merasa tidak puas. Khawatir kalau habis, khawatir kalau kurang, dan terus dia akan gali sebagai pemburu dolar ya. Tamak, nah ini tamak itu memburu dolar terus, menimbun harta dan pelit memberi, mau masuk nggak mau keluar ya. Bukan nyindir ibu-ibu nih. Mak-mak ini Pak. Mama. Kalau udah masuk susah keluar ya, Pak ya. Hamba uang, orientasi hidupnya hal yang sementara dan meyakini dunia ini rumahku. Ya, mengandalkan diri sendiri, menyimpang dari iman. Dia nggak percaya tentang pertolongan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Menghargai manusia berdasarkan harta atau ekonomi. Jadi kalau datang perlente dia lihat wah ini pasti berduitnya gitu. Tapi Fisik tidak ya, Pak, ya? betul. Nah, ini untuk orang-orang yang cinta Tuhan, berkata Tuhan adalah pemilik uang dan harta, kita hanya pengelolanya. Tidak khawatir dan penuh rasa syukur. Jadi kenapa kok tidak khawatir? Nah, ini sebenarnya saya jelasin ya. Terus belajar mencukupkan diri dan murah hati karena Tuhan mencukupi semua kebutuhan bukan keinginan. Ya, yakin surgalah rumahku dan fokus menyenangkan hati Tuhan karena mungkin ya kita berpikir tentang kerajaan surga, cari dahulu kerajaan surga maka semuanya akan ditambahkan. Kemudian mengandalkan Tuhan dan memelihara iman serta menghargai tiap manusia tanpa membedakan. Ya, dari semuanya ini ada beberapa poin mungkin yang menarik ini. Tidak khawatir, orang yang cinta Tuhan dia tidak khawatir, tapi yang
cinta uang dia khawatir. Kenapa? Walaupun hartanya berlimpah, dia tetap terikat dengan kekhawatiran dunia. Ya, sudah diasuransikan masih takut lagi. Kenapa? Hartanya kena gempa bumi, kena kebakaran, kena pencurian, perampokan dan sebagainya, akhirnya nggak bisa tidur kan. Nah, kenapa anak Tuhan nggak perlu khawatir? Ini saya kasih contoh sederhana nih, misalnya saya bergaul dengan orang kaya, hartanya berlimpah, kemudian saya diajaknya makan di rumah makan yang mewah. Sebagai bayangan kira-kira yang bayar siapa nanti habis makan? Pasti orang kaya. Orang kaya tadi. Makanya saya khawatir nggak? Tinggal makan aja kan, tawar ini, boleh coba ya, boleh coba, boleh kita makan sampai kenyang. Kita khawatir nggak? Enggak. Waduh, nanti jangan-jangan kita yang suruh bayar. Enggak, kenapa? Karena kita diajak oleh orang yang keuangannya kuat, orang kaya, pasti dibayarin. Nah, Tuhan kita juga gitu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita, yang ada di dalam mulut kita hanya ucapan syukur. Terima kasih Pak ya, terima kasih Tuhan ya, terima kasih ya. Kenapa? Karena hidup kita tuh ditraktir Tuhan. Sebenarnya paling sederhana gambarannya, enak gak sih ikut Tuhan? Enak. Kenapa? Makan ditraktir sama Tuhan, nggak usah khawatir bayar deh. Betul kan? Semua aja nikmati. Akhirnya mulut kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita yang bayar, dilihat, dulu saya punya sopir saya ini aneh luar biasa. Ketika dia masuk rumah makan, saya ajak suruh pilih, suruh makan, makanlah. Dia nggak lihat jenis makanannya, yang dia lihat apa? Harganya. Harga yang paling mahal itu yang dibeli. Harga yang mahal itu yang dibeli. Satu ketika makan mie sama saya, makan mie pagi-pagi, dia harga yang paling mahal dibeli. Satu mangkok besar mie full. Kemudian datang mangkok kedua, satu mangkok besar isinya pangsit full penuh. Sudah setengah jam nggak habis-habis. Kenapa? Ayo coba mau berangkat kita. Tunggu Pak, saya atur dulu Pak, perut kiri penuh, perut kanan. Kenapa? Ya karena yang dilihat itu tadi. Tapi kalau orang yang penuh kekhawatiran, waduh mahal nih, wah makan ini, waduh mahal nih, kira-kira ya. Wah mahal kalau enggak enak, waduh enggak. Akhirnya gerutu terus. Yang keluar dari mulutnya, mulut yang menggerutu, itulah bedanya. Anak Tuhan yang cinta Tuhan dengan anak Tuhan yang cinta uang. Ya, tentang jadi, kekhawatiran tadi. Nah, kekhawatiran itu berbicara seperti itu. Ini kemudian mungkin Hendra panjangan itu solusi apa? Solusi jika kita termasuk orang yang cinta uang dari cinta Tuhan. Gimana nih Kak Del? Iya. Boleh baca. Seperti pertama, mengaku penyimpangan iman kita dan datang kepada Allah. Yang kedua, asah mediasi bahwa surga rumahku di Yohanes 14 ayat 22 dan Bapa pemelihara hidupku di 1 Timotius 6 ayat 8. Oke, yang nomor 2 ini aku perjelas ya supaya pemirsa di rumah tidak bingung juga. Maksudnya di sini adalah kita taruh di pikiran kita, mindset kita bahwa sorga itu adalah rumah kita, kediaman kita. Dan Bapak pemelihara hidup, ibarat tadi Kak saya ngomong, kita ini mungkin sebagian orang bilang kita ini anak raja ya. Jadi kita harus punya mental, harus punya pemikiran memang kita ini anak raja, bukan orang susah gitu loh. Bukan kadang kita suka nyagil ya, kalau bahasa Jambinya nyagil ya Kak, enggak gitu. Jangan kayak orang susah dong lu gitu kan. Ya, dalam artian sebenarnya kita memperkatakan bahwa memang kita ini dipelihara Tuhan gitu loh. Jadi mindsetnya adalah kita mesti tanamin pemikiran, doktrin lah bahasanya ya Pak ya, bahwa kita ini adalah punya sorga. Kita ini pewarisnya gitu, dan kita percaya bahwa kita punya orang tua, dalam arti di sini adalah Bapak kita yang di sorga. Nggak mungkin Bapak ngelantarin anak-anaknya. Nah itu gini, ada satu yang pernah saya juga pernah belajar namanya belajar tentang bisnis kerajaan Allah dan manajemen kerajaan surga. Ya, yang tadi coba kita bahas itu adalah begini. Kita memang masih berada di bumi, tetapi cara kita bekerja, cara kita berdagang, cara kita berbisnis bukan seperti orang di dunia ini. Ya, orang dunia ini bilang untung rugi, betul kan? Untung sedikit, rugi sedikit, banyak sedikit, untung dan sebagainya, itu yang dipermasalahkan di dalam hal bisnis.
Tetapi ketika mereka mendapat saingan bisnis, itu perangai anak Tuhan itu pasti terlihat di situ. Terlihatnya apa? Nah, reaksi kita terhadap hal-hal yang seperti itu akan timbul, akan naik. Contoh yang paling sederhana, ketika kita misalnya bisnis jualan mie pagi-pagi, mie, kita jual mie, setiap hari kita jual mie, laris, lancar, banyak yang beli, sudah mulai antri, dilihat teman-teman, dilihat orang-orang sekitar kita, tetangga, akhirnya mereka kepengen, wah ternyata jual mie ini jadi berkat nih, berkatnya banyak nih, menguntungkan, keuntungannya banyak. Akhirnya sebelah ruko, sebelah rumah, jualan juga. Pas di sebelahnya jualan makanan yang sama, mie yang sama, mie yang sama. Kira-kira disitulah ditentukan anak-anak Tuhan itu memiliki bisnis kerajaan Allah dengan manajemen kerajaan surga atau bisnis manusia. Itu ditentuin dari responnya. Iya. Ya? Kalau kita berbisnis manusia, kita akan pasti bilang, jangan dibeli sebelah itu, jorok tuh, lihat tuh piringnya aja kalau masih berminyak-minyak nggak di. Betul kan? Cari kelemahan. Iya. Coba tuh lihat tuh ngocok minyak tuh nggak dibilas tuh, itu bilasannya air kamar mandi tuh kan gitu ya. Betul kan, kalau ngomongnya nyakitin gitu ya, santai senyum tapi nyakitin kan gitu ya. Lihat aja tuh, lihat tuh, bangun tidur belum gosok gigi sudah bikin mie, waduh jorok tuh gitu ya. Kayaknya kalau memang bicara mie itu kita masih belajar dari filosofi Indomaret dan juga Alfamart ya Pak ya. Indomaret sama Alfamart berdampingan nggak ribut kayak nggak jotos-jotosan gitu ya. Tetap aman kayaknya. Nah, jadi makanya terkadang kan begitu. Itu kan reaksi-reaksi orang yang seperti yang kita lihat hari-hari ini gitu. Tetapi ketika anak Tuhan memang ada rasa kecewa, aduh, sini sudah mulai rame. Orang yang nggak bisa duduk terpaksa duduk di rumah sebelah, makan di tempat sebelah kan gitu kan. Wah, langgananku lari nih gini-gini. Tapi karena dia dikendalikan, pemilik bisnisnya itu adalah Allah, kuncinya kerajaan Allah, yang memberkati, yang buka pintu itu Tuhan, maka langkah awal yang dia lakukan adalah dia akan lapor sama Tuhan itu. Tuhan, sebelahku jualan mie Tuhan, gimana Tuhan? Gitu kan? Gitu kan? Nah, yang kedua apa? Kita akan berpikir bahwa sebelah kita itu membuat kita pertama lebih rajin. Mereka wah buka jam 9, saya buka jam 7 dah, betul kan? Dia akan lebih rajin lagi buka. Yang kedua, dia akan menjaga lebih bersih lagi daripada dibilang kayak tadi kan. Lebih bagus kita bersihkan. Kemudian rasanya dijaga supaya kualitasnya tetap lebih dari yang sebelah. Dia akan berusaha lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ramah juga mungkin. Ramah. Tempat parkirnya mau masuk lebih enak masuknya, enggak miring-miring, sepeda motornya enggak rubuh-rubuh. Itu kan akan dibuat senyaman mungkin, benar kan? Dan ketika dia diberkati, waduh, warung sebelah pakai kipas angin, kita pakai AC, tutup kaca. Harga sama loh. Nah, betul kan? Harga dengan harga per mangkoknya sama, orang pilih tempat yang enak atau tempat yang panas? Yang lebih nyaman. Ya, itu ciri-ciri orang yang berbisnis dengan cara kerajaan Allah, ya, bukan berbisnis dengan cara manusia. Kalau cara manusia jelek-jelekin aja, betul kan? Selain jelek-jelekin itu juga Pak, apa? Suka pakai kuasa-kuasa kegelapan gitu ya, menutup rezeki yang di sana. Seolah-olah pembeli melihat di sana tuh jelek banget, tempat dia bagus gitu. Ya itu sudah melenceng jauh dari kuasa Allah. Sampai kita percaya ya Pak ya, pemirsa GMTV semuanya nggak ada yang kayak gitu ya. Semuanya anak Allah ya, semuanya itu punya mental yang benar ya Pak. Saya yakin dan percaya. Amin. Semua berbisnis kerajaan Allah, saudara ya. Iya. Pak, ini semakin seru nih, tapi kalau kita ngomong lagi nanti waktunya nggak cukup sampai pagi nih Pak. Ya, jadi kita mungkin akan persingkat di segmen terakhir ini, kita cuma punya waktu beberapa menit lagi. Ada beberapa pertanyaan Pak, yang mungkin juga sebagian ini menjadi pertanyaan juga dari pemirsa GMTV, mungkin bertanya-tanya di pikirannya. Kita akan singkat aja ya Pak ya. Saya akan bacakan, ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama ini, bagaimana dengan keselamatan kekal bagi seseorang yang telah menjual imannya demi uang
dan meninggal saat melakukan kejahatannya. Nah, Pertanyaan pertama nih Pak, masih ada 3 pertanyaan. Menjual iman dan meninggal kan. Sebetulnya kalau menjual iman itu saya bilang rugi. Kenapa? Tuhan yang kita sembah itu dari sisi penampilan aja sudah luar biasa, berkilau, harum. Kalau saudara menyembah yang lain, coba nyembah dukun, nyembah iblisnya nggak pernah mandi, baunya keringat kayak gitu. Penampilannya selalu gelap, rambutnya hitam, matanya satu di tengah. Ngapain gitu loh, bener kan? Ngapain kita harus jual iman kita? Kita carilah yang baik, gitu. Bener kan? Cari yang baik, mendapatkan berkat sesuai dengan kebutuhan kayak saya bilang tadi. Kalau sudah nempel sama Tuhan, kamu ditraktir dah, nggak perlu khawatir, bener kan? Cemas ya Pak. Iya, kenapa harus kita jual iman gitu? Nah, ini saya sangat disayangkan lah, sampai kejadian kayak Yudas sampai gantung diri kan gitu. Ya, coba lagi. next yang Berarti kedua. jawaban yang ininya Pak ya, keselamatan kekalnya hilang ya Pak ya, karena Betul. dia menjual. Dia Menjual jual, imannya, salahnya iya. kenapa dijual gitu loh? Sama kayak Iya. Yudas ya. Iya, Menjual. ngapain seperti itu? Oke, lanjut. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih, Pak Sam. Mungkin Kak Adel boleh bantu saya bacain pertanyaan Iya, kedua. apakah ayat-ayat firman membantu problem keuangan dan kebutuhan yang sangat mendesak seperti antara hidup dan mati? Sebetulnya tidak. Kenapa? Ayat firman Tuhan bukan mantra, saudara. Kalau membantu berarti saudara baca terus duitnya turun dari langit. Jadi Itu jimat gitu ya, jadi jimat nanti enggak. Iya. Ya, Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi sebetulnya kekuatannya di mana? Di kita. Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Iya. Bukan firman itu mendatangkan kekayaan, cering enggak gitu. Mungkin dengan maksudnya kalau kita duduk, Tuhan aku butuh ini, Tuhan tiba-tiba turun dari atas. Tetapi kalau nasihat tentang keuangan misalnya cari dahulu kerajaan Allah, betul Ya. gitu ya. Ya, Ini ada kan yang bahaya. mantra-mantra dibuatnya dari ayat Alkitab ditulis, waduh salah, sayang banget itu. Iya, atau mungkin juga dia tulis Alkitab itu dia tulis di satu kertas terus dia bakar Pak diminum Pak. itu lebih parah lagi ya. Itu parah itu. Itu parah itu kan. Ya, Oke, lanjut. pemirsa ya. Jadi don't try that at home ya. Jangan coba itu di rumah. Itu tidak benar. Pemirsa. Oke, next yang ketiga. Apakah ada kebenaran antara Alkitabiah yang Secara Alkitabiah, Alkitabiah yang menjelaskan cara mengelola keuangan yang benar itu seperti apa? gimana, Pak? Apakah Ada ada gitu loh Pak kebenaran secara Alkitabiah? Untuk mengelola keuangan secara benar, ini mengelola keuangan ini kan banyak jenisnya. Jadi sebenarnya begini, kalau kita percaya penuh bahwa berkat itu berasal dari Tuhan dan kita bukan pemilik, kita hanya pengelola, maka apa sih kewajiban pengelola? Pengelola adalah menggunakan uang ini sebaik mungkin, dan yang kedua melaporkannya kepada pemilik, gitu kan? Ya, apapun yang kita pakai, lapor aja sama Tuhan. Walaupun hari ini kita melakukan kesalahan di dalam pengelolaan, kalau kita sudah laporan minimal apa? 30% Tuhan sudah tahu. Ya. Jadi ketika terjadi sesuatu, kita juga bisa pertanggungjawabkan sama Tuhan. Aku sudah ngomong Tuhan waktu itu memang benar-benar kita butuh untuk bayar ini Tuhan. Dan ternyata setelah dibayar ada sesuatu yang salah. Ampuni aku Tuhan. Gitu loh. Ya. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Ingat baik-baik, apa yang kita lakukan tentang keuangan harus kita laporkan sama pemilik. Intinya gitu, kayak ISO lah. Apa yang kita lakukan harus ditulis, yang kita tulis harus dilakukan, kan gitu aja. Nggak sulit kok. Jadi itu jawaban poin ketiga dan Ya. poin terakhir. Oke, pertanyaan keempat adalah bagaimana jika seorang pendeta, ini berat ini kayaknya Iya, Pak, ya? seru ini Sudah pertanyaan. terlibat Kalau di- ngomong pendeta berat, kalau pendetanya gemuk kayak saya, iyalah berat. Oke, bagaimana jika seorang pendeta memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk mendesak jemaatnya memberi, tapi Dan- ternyata digunakan untuk kepentingan pribadinya? Apakah kita masih harus berada dalam pimpinannya? Ini berat sekali, Pak. Itu dia. Sebenarnya nggak berat, Hen. Pertanyaannya adalah apakah kita harus tetap berada di dalam pimpinannya? Nah, kalau saya jawab itu hak saudara, gitu kan? Kalau Anda mengetahuinya itu hak saudara. Tapi begini saudaraku, ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita percaya
yang kita lakukan dengan tangan kanan, tangan kiri kita nggak tahu, betul kan? Nah, kita percaya penuh terhadap apa yang terjadi, yang dilakukan oleh pemimpin rohani kita ketika dia mengelola keuangan. Nah, kalau dinamakan pengelola, itu tadi prinsip kerja pengelola adalah apapun yang engkau lakukan hari ini laporkan kepada pemilik. Supaya apa? Supaya terjadi kesempurnaan manajemen, betul kan? Manajemennya sempurna. Kalau kita mau tulis nggak mungkin sama Tuhan mau tulis kan nggak, betul kan? Tapi apapun yang terjadi, yang kita lakukan tentang keuangan, mau mengelola keuangan perusahaan, mau mengelola keuangan negara, mau mengelola keuangan gereja, laporkan sama pemiliknya, Tuhan. Kalau kita senantiasa melaporkan kepada pemilik, itu tadi, suatu saat kita terjadi kesalahan, kan manusia nggak mungkin sempurna kan? Iya. Ada satu titik kesalahan, Tuhan akan bela kita. Yang penting kita setiap hari, Tuhan, aku pakai bayar ini. Tuhan, hari ini kebutuhan perusahaan begini, kalau nggak dibayar kita akan stop, berhenti. Kita cerita aja. Kalau itu dianggap salah dan kita sampai masuk ke pengadilan, masuk ke mana-mana, ingat, yang kita lakukan sudah kita laporkan sama Tuhan. Tuhan punya 1000 cara untuk bela anaknya. Mungkin ini juga mirip kayak apa yang dilakukan oleh Daud ya Pak. Karena Daud waktu itu mengangkat tabut, dia memang punya niat yang baik sih. Tapi karena dia nggak lapor sama Tuhan caranya gimana, dia pakai caranya sendiri. Akhirnya makan korban ya Pak. Ya. Uza mati. Gara-gara dia punya niat baik juga nih, mau nyelamatin tabut yang tergelincir. Iya. Itu mungkin itu salah satunya ya, ada gambarnya seperti itulah. Atau ini seperti yang dikatakan Bapak tadi, tergantung orangnya apa masih tetap dengan pemimpin tersebut, begitu ya. Terkadang-kadang ada juga pemirsa JMTP ya, yang kadang ada jemaat itu yang ribet gitu. Kami memberi perpuluhan, memberi persembahan ini nanti untuk apa sih, diapain sama pendetanya, diapain sama dikelola seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah memberi saja, kita nggak usah pikirkan itu mau diapain. Kalaupun diselewengkan ataupun lain sebagainya, itu urusan mereka. Yang penting kita lakukan yang terbaik, kita lakukan bagian kita. Ya, gitu. Tapi edukasi bagi jemaat juga lah. Ya, itu mereka bisa bersuara begitu karena mereka tidak tahu apa yang Tuhan lakukan untuk pemimpin-pemimpin mereka juga. Ya, itu edukasi lah. Oke. Jadi udah in the end nih pertanyaan kita udah habis semua nih. Iya. Nah, in the end nih kita conclusion nih Kak. Kesimpulannya ini apa nih Pak yang kita bisa bagiin ke pemirsa JMTV di rumah tentang cinta uang versus cinta Tuhan. Iya, tema kita hari ini. Anda harus menjadi seorang yang cinta Tuhan walaupun saudara butuh uang. Ya. Kita cinta Tuhan, jangan cinta uang, sehingga kita tidak melakukan segala sesuatu bisa berani untuk uang, jangan. Tapi kita lakukan segala sesuatu dengan berani, kita korbankan hanya untuk Tuhan. Itu inti pertama. Walaupun hari ini kita butuh uang, kebutuhan ketika kita tulus sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara saudara. Amin. Berlimpah-limpah. Amin. Oke. Dan berkati. Jadi itu pesan yang penting sekali. Jangan ditukar, jangan dibalik, pemirsa. Ya, Tuhan the first. Tuhan yang paling nomor satu. Yang lainnya itu di bawah-bawahnya. Karena kita percaya kalau kita kejar kerajaan sorga, segala sesuatu pasti ditambahkan dan dilimpahkan buat kita. Amin. Kita berdoa di tempat ini, pemirsa di rumah juga semuanya diberkati, dicukupkan kebutuhannya, terutama di pandemik ini segera berakhir, semuanya boleh kembali walaupun kita akan masuk new normal. Kita percaya semuanya baik. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Dan akhirnya sebelum kita pamit undur diri, kita mau sampaikan lagi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita ya Kak, ya Pak ya. Nah, supaya nanti juga ada konten-konten yang baru, ada notifikasinya, jadi Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan tentunya. Dan tentunya kami pamit undur diri, saya Hendra. Saya Adelina Huta Barat. Dan narasumber kita hari ini Samuel. Samuel Agustin. Undur diri, kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati, jangkau jiwa sampai dapat. See ya, shalom.